Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait pengolahan angka. Dan kesempatan kali ini kita akan mempelajari conditional logic dengan menggunakan fungsi logika if. Ya. Kalau kita berbicara masalah kondisional, kondisional itu merupakan suatu kondisi atau prasyarat di mana prasyarat ini yang tentunya harus kita lewati, ya. Dalam prasyarat ini apabila sesuai dengan yang diharapkan maka akan menghasilkan nilai benar, dan apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menghasilkan nilai salah. Dalam hal ini kondisional pada pengolahan angka akan menggunakan fungsi logika if, ya. Adapun sintaks struktur dasar dari fungsi logika if adalah sebagai berikut. Ini adalah if dalam kurung buka kondisi atau logical test. Jika hasilnya itu sesuai dengan logical test, seperti yang diharapkan oleh logical test, maka hasilnya adalah benar. Kemudian di sini adalah jika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh logical test, nah, hasilnya adalah salah. Hasil jika benar, nilai akan muncul jika kondisi tersebut benar. Misalnya nantinya bisa kita gantikan dengan kata-kata lulus, atau mungkin dalam bentuk operasi perhitungan matematika ataupun dalam bentuk angka biasa. Hasil jika salah, nilai akan muncul jika kondisi tersebut salah. Misalnya kita gantikan dengan kata-kata tidak lulus. Ya. Misalnya kalau hasilnya tidak sesuai dengan logical test, kita gantikan jawaban false-nya itu dengan tidak lulus. Nah, nantinya formula yang kita buat nantinya di sini, misalkan di sini contohkan adalah sama dengan if kurung buka jika sel A2 nilai pada sel A2 lebih besar sama dengan 60, maka nilai true-nya kita gantikan dengan lulus. Berarti kalau di sel A2 itu ada nilai yang memenuhi 60 ke atas, maka dinyatakan lulus. Dinyatakan nilai true atau lulus. Sebaliknya, jika nilai itu berada di bawah 60, maka dinyatakan nilai false atau bisa digantikan dengan kata-kata tidak lulus. Nah, apabila nilai true-nya itu dalam bentuk X, maka teks tersebut harus berada dalam tanda petik seperti ini. Apabila nilai true-nya atau nilai false-nya itu dalam bentuk angka, langsung saja tanpa menggunakan tanda petik. Ataupun dalam bentuk perhitungan juga tanpa menggunakan tanda petik. Oke, langsung saja pada contoh ini. Ini ada ilustrasi contoh nama, nilai, ujian, dan kelulusan. Nah, langsung kita aplikasikan di sini. Nah, di sini ada sebuah ketentuan bahwasannya jika nilai A2 lebih besar atau sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Nah, jika nilainya A2 kurang dari 60, maka hasilnya tidak lulus. Nah, maksudnya di sini siswa dinyatakan lulus apabila minimal nilainya itu adalah 60. Jadi kalau di bawah 60 tidak akan lulus. Minimal 60 atau 60 ke atas dia katakan lulus, ya. 60 ke atas dia nyatakan lulus. Nah, rumusnya bagaimana? Langsung saja kita terapkan. Kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan if, ya. Kemudian diawali dengan kurung buka, kita klik atau kita pilih sel yang berisikan nilai yang akan kita uji logikanya, ya. Jika nilai ini misalkan lebih kecil sama dengan 60, ya, berarti mulai angka 60, maka kita akan memberikan tanda pemisah. Nah, kebetulan di sini pada komputer ini berlaku format titik koma, ya. Namun pada contoh itu adalah koma. Kita sesuaikan dengan yang diminta oleh komputer. Nah, sintaknya terlihat di bawah sini, ya. Maka nilai true-nya apa? Nah, jika nilainya di atas 60 ke atas, ya, berarti kita anggap lulus. Nilai true yang akan muncul nanti, ya, kita gantikan dengan lulus, ya. Jika sebaliknya nilai itu tidak memenuhi 60, ya, maka dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Apakah bisa digantikan dengan kata-kata lain? Bisa, ya. Gagal misalkan boleh, ya. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Maka hasilnya adalah tidak lulus.
Nah, untuk nama-nama berikut di bawah yang nilai ujiannya sudah ada di sini, karena rumusnya sama, maka tinggal kita kopikan saja ke bawah. Caranya adalah tinggal menekan tanda titik di kanan bawah ini, kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul nilai yang kita harapkan. Di sini Budi nilainya 50. Ternyata nilainya 50, ternyata tidak lulus. Ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena ini keliru ya. Semestinya lebih besar, ini malah lebih kecil ya. Maaf, ini keliru. Sebenarnya lebih besar dari 60. Jika nilainya lebih besar dari 60 dinyatakan lulus. Nah, ini karena 75 ini di atas 60, maka 60 ke atas berarti dinyatakan lulus. Nah, kebalikannya ini tidak lulus ya. Seperti itu. Kemudian 50 ini kan nilainya di bawah 60, jadi dinyatakan tidak lulus. 40 juga begitu pula. 40 ini tidak dinyatakan lulus. Misalkan 80 kita ubah 59, misalkan. Nah, tidak akan lulus. Kalau misalnya kita rubah jadi 85, maka dia akan lulus ya. Nah, untuk contoh yang kedua di sini perhatikan ya. Kita ingin memberikan diskon berdasarkan total pembelian. Diskon 10% diberikan jika total belanja lebih dari atau sama dengan 500.000. Dan tidak ada diskon jika kurang dari nilai itu. Nah, bagaimanakah? Kita di sini diperintahkan untuk mencari diskon. Besarnya diskon, bukan pembayaran ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, logical testnya adalah jika nilai belanjanya, nah ini kan nilai total belanja ya, langsung aja kita ketik if jika nilai belanja lebih besar sama dengan 500.000. Nah, 500.000 ini harus kita ketikkan untuk pembanding ya. Kemudian kita beri pembatas titik koma, jawaban nilai true-nya. Seandainya, nah, karena jawaban nilai true-nya ini adalah jawaban yang mendukung, berarti dianggap nilai belanjanya 500 ke atas. Maka di sini akan kita proses. Nah, dalam proses ini kita tidak membutuhkan, karena dalam bentuk angka tidak membutuhkan tanda petik ya, langsung aja diproses. Berarti untuk mendapatkan 10% adalah sel ini dikalikan 0,1 ya. 10% dari isi sel itu. Kemudian jika tidak, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan diskon. Boleh kita masukkan angka 0 ya, ataupun dikosongi ya. Kalau dikosongi bagaimana? Nah, kalau seandainya ini misalnya 400 ya, maka dia tidak akan mendapatkan diskon ya, 0 ya. Kalau dikosongi bagaimana? Itu kan ada nilai mendapatkan diskon sama 0 ya. Kalau ingin digantikan dengan tidak mendapatkan apa-apa ya, kita beri tanda petik, kemudian langsung tanda petik atau spasi tanda petik ya. Nah, ini kalau misalkan kita ganti 6 diganti 450.000 ya, maka dia kosong ya. Oke, bagaimana kalau rumusnya kita kopikan ke bawah? Ya, coba kita lihat. Berarti yang memenuhi prasyarat ini yang nilai belanjanya 800 dan 600. Baik, itulah anak-anak sekalian materi kita hari ini terkait kondisional. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.